Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lutfi Andini dari kelas 3IA. Di sini, saya membuat video untuk memenuhi tugas nilai UAS dengan dosen pengampu Ibu Railatul Rahmi, Eskom, Mkom. Nah, pada video kali ini, saya akan membuat aplikasi rental mobil. Bagaimana aplikasinya? Mari kita mulai. Jadi, ini adalah aplikasi rental mobil yang telah saya buat, yang dimana memiliki 14 form, dan di dalamnya ini ada form login form, register form, lalu ada form untuk view adminnya, yakni ada data mobil form, ada data pelanggan form, ada data pengembalian, lalu ada edit mobil form, edit pengembalian form, home admin. Nah, dan juga ada view untuk user, yang ada edit profile user, ganti profile user, home user, pembayaran user, pemesanan user, profile user, riwayat pesanan user. Lalu di sini saya menggunakan untuk database-nya itu ada menambahkan kelas baru ya untuk DB connection-nya. Ini yang dimana kode ini menghubungkan antara Visual Basic dan Microsoft Access-nya. Lalu ini juga ada kode untuk menghubungkan kategori mobil data akses, mobil data akses, lalu menghubungkan ke pembayarannya, lalu ke pemesanannya, pengembalian data akses. Ini menggunakan akses, lalu user data akses yang digunakan. Lalu selanjutnya langsung saja kita running aplikasinya. Nah, langsung saja ini ada aplikasi rental mobilnya. Yang pertama itu di laman login. Pertama-tama kita login sebagai pengguna terlebih dahulu. Nah, untuk yang belum punya akun, kita buat akun terlebih dahulu. Kita masukkan nama lengkap, yaitu Lutfi Andini. Emailnya lutfi.gmail.com. Lalu nomor HP, lalu kita inputkan nomor HP-nya, lalu alamat, lalu kita inputkan passwordnya, Andin. Nah, kita masukin yang di bawahnya. Nah, passwordnya itu cocok. Kalau misalnya belum cocok itu atau berbeda dengan yang di atas, maka akan tertulis password tidak cocok. Lalu buat akun. Nah, register berhasil, kita klik OK. Lalu kita masukkan email yang telah kita buat tadi, p@gmail.com. Lalu passwordnya itu Andin. Kita login, masuk. Nah, maka muncullah kita di rental mobil Andin. Nah, di sini terdapat beberapa menu, yaitu tampilan home login untuk pengguna. Di sini ada nama pengguna. Di sini merupakan halaman home. Ada pesanan, ada riwayat pesanan, dan untuk logout. Nah, kita terlebih dahulu ke laman home. Di sini terdapat image yang kita gunakan, lalu ada penjelasan deskripsi untuk menarik pelanggan, lalu ini ada tombol pesan sekarang, lalu ada pemberitahuan bahwa untuk mobil Honda diskon 10%, dan di sini terdapat data mobil yang tersedia. Nah, ini sudah tersambung pada database-nya.
Nah, di sini kita dapat juga memilih kategori mobil. Misal kita pilih SUV atau kita memilih MPV, maka akan hanya muncul kategori yang kita pilih tadi. Nah, lalu kita kita pesan mobil. Nah, di sini ada daftar mobilnya. Kita dapat melihat ada nomor plat, merek mobil, nama kategori, tahun, harga sewa atau hari, dan kapasitas penumpang. Lalu kita lakukan pemesanan mobil. Yang pertama, coba kita memilih Honda yang memiliki diskon 10% tadi. Kita pilih Civic, lalu nomor platnya. Lalu di sini kita dapat memilih tanggal penyewaan. Pada tanggal penyewaan kita tidak dapat memilih tanggal yang sebelumnya. Nah, jadi kita bisa memilih hari yang ada di depan ya. Nah, kita pilih harinya. Nah, di sini ada terdapat total diskon. Nah, di sini terdapat diskon karena kita memilih merek Honda. Nah, kita coba mobil Hyundai. Kita pilih lagi jenis dan BG-nya. Kita klik lagi tanggalnya, lalu kita durasi penyewaannya kita ubah. Nah, di sini diskonnya tidak akan tertera. Lalu kita pesan sekarang. Nah, akan muncul message box yang tertulis pesanan berhasil dibuat. Apakah Anda yakin membayarnya? Nah, jika kita mengklik yes, maka akan lanjut ke pembayaran. Di sini terdapat ID pemesanannya, metode pembayarannya kita pilih. Lalu tertera total harganya. Lalu kita klik bayar sekarang. Lalu yes. Nah, pembayaran berhasil diproses. Lalu kita juga dapat memesan lagi pada laman pesanan. Lalu klik buat pesanan. Nah, lalu di sini kita pilih mobil Honda untuk ngecek apakah terdapat potongan harganya. Lalu kita klik model VRV, lalu nomor platnya dan tanggalnya. Nah, diskonnya akan muncul. Lalu kita pesan, tapi kita kali ini klik no. Nah, maka akan kembali ke laman utama. Lalu kita lihat pesanan. Nah, di sini terdapat pesanan yang kita buat tadi. Nah, maka akan terdapat pesanan yang telah kita buat tadi. Lalu kita dapat mengklik bayar. Dapat ID pesanan 40 karena kita menggunakan auto number pada aksesnya. Lalu kita pilih metode pembayarannya yaitu Dana, lalu bayar sekarang. Klik yes dan oke. Lalu kita cek di riwayat pemesanan. Pada riwayat pemesanan dapat terlihat yaitu ID pemesanan kita nomor 40 telah kita bayar. Lalu di sini terdapat tombol logout. Nah, sekarang kita akan login sebagai admin. Lalu kita masukkan passwordnya. Admin 123. Masuk. Nah, di sini terdapat login sebagai admin. Nah, ini ada dashboard admin yang dimana terdapat nama-nama total, dan di sini terdapat total pelanggan yang dimana dapat kita lihat pada data pelanggan ini ada 3. Nah, dia akan menampilkan total pelanggannya. Lalu ada total mobil karena total mobil data total mobil yang kita masukkan sebanyak 20. Lalu di sini ada total pendapatan. Mau melakukan pengembalian mobil. Nah, kita cari ID-nya 40. Kondisinya bisa kita ketik sendiri yaitu bagus. Lalu total dendanya 0. Lalu kita tambahkan data berhasil ditambahkan.
Lalu dapat di dalam data pengembalian tertera yaitu ID pemesanan 40 yang kita masukkan tadi. Dapat kita edit data pengembalian. Yang pertama, coba kita edit data pengembalian. Nah, kita masukkan dulu ID pengembaliannya. Nah, ini nomor 2 itu terdapat data ID pemesanan tingkat 3, kondisi mobil bagus, dan total denda. Nah, di sini dapat kita tambahkan. Nah, lalu kita simpan. Data berhasil diubah. Nah, data yang kita edit tadi berhasil diedit. Lalu dapat pula kita menghapus datanya. Misal kita klik 2. Nah, pada data 2 akan kita hapus, lalu klik yes dan oke. Nah, maka data akan terhapus. Pada data mobil ini terdapat CRUD pada aplikasi. Nah, yang dimana create dapat kita tambahkan data mobil. Nah, terlebih dahulu kita tambahkan dulu field datanya. Misal kita buat mobil Honda dengan mobil Civic tahun keluaran 2022, nomor platnya BG, kategori mobil sedan, harga sewa per hari itu 3 juta. Lalu jumlah penumpangnya itu 2. Tambahkan mobil. Nah, kita cek datanya. Nah, berhasil kita tambahkan. Lalu kita juga bisa read yang dimana data base-nya dapat kita lihat di data mobilnya. Lalu dapat melakukan update yang dimana dapat mengedit di mobilnya M006 misal. Nah, kita edit. Sini dapat kita tambah melakukan jumlah penumpangnya, lalu kita simpan. Nah, data berhasil diubah. Dapat kita cek pada mobil dengan M Nah, pada data M006 jumlah penumpangnya kita ubah menjadi 5, berhasil kita ubah. Lalu dapat kita hapus juga. Coba kita masukkan data M021. Kita klik hapus. Yes. Oke. Maka datanya berhasil dihapus. Lalu kita klik pada data pelanggan. Data pelanggan ini kan ada ID, nama user, email, nomor telepon, alamat, dan password. Nah, di sini kita dapat menghapus pelanggan. Coba kita hapus data nomor 4. Kita hapus. Nah, maka data berhasil kita hapus dan data pengembalian juga dapat kita hapus. Edit nomor 5. Nah, dapat kita edit. Kita simpan datanya. Nah, lalu coba kita tambahkan dendanya ya. Dendanya 100.000. Kita simpan, data berhasil diubah. Jadi di sini ada tampilan dari komputer. Ini ada ada picture box apa tuh? Ini ada picture box. Nah, di sini ada button, kemudian ada
kategori combo box. Kemudian di sini ada tandanya, ini fungsi untuk data-datanya. Nah di sini kita ada membuat objek namanya akses. Jadi kita buat objek data, ini kita buat objek data dari class table. Nah di sini ada perpanjangan jika mobil reader itu tidak kosong dan juga mobil reader itu memiliki baris, maka buat datanya ke dalam data table. Setelah itu table kita masukkan ke dalam data source dari data review. Nah di sini kita langsung ke web kategori. Nah di sini ada sebuah objek kategori web access. Kemudian di sini juga ada sebuah array objek, yaitu array objek dari kategori mobil, yang isinya itu merupakan nilai dari kategori web access, yang dimana nilainya itu hasil dari return fungsi get all kategori mobil yang berasal dari kategori akses. Nah, get all kategori mobil ini, fungsi get all kategori mobil ini merupakan mengembalikan sebuah array objek berupa kategori mobil. Nah, kategori mobil ini merupakan, di sini ada objek kategori mobilnya. Kategori mobilnya ada ID kategori, nama kategori, nama deskripsi, dan nama deskripsi. Ini ada konstruktornya. Lihat di sini. Jadi saat fungsi ini dia pertama tuh akan membuat sebuah objek kategori, membuat sebuah list dengan nama kategori list. Nah, list ini merupakan listnya itu merupakan jadi kategori list ini, jadi pada fungsi get all kategori mobil ini pertama itu ini akan membuat sebuah objek kategori list. Nah, isi dari list ini itu merupakan objek kategori mobil. Jadi isi dari list ini adalah kumpulan dari objek kategori mobil. Nah, di sini ada query-nya untuk mengambil datanya. Nah, di sini ada semua try and catch. Nah, ini menurunkan keuangan. Jika datanya itu masih bisa dibaca atau masih ada, maka ini akan mengambil datanya, kemudian input ke dalam variabel ini. Nah, itu akan membuat sebuah objek kategori berdasarkan sebuah objek kategori mobil bernama kategori. Nah, di sini ada kita isikan konstruktornya. Nah, setelah itu kita masukkan objek kategori ini ke dalam kategori list. Nah, setelah itu kita akan return kategori list ini menjadi bentuk array. Nah, jadi fungsi get all kategori mobil ini mengembalikan sebuah array. Ini form ini. Nah, di sini kan ini kategori array. Nah, di sini berarti di sini ada semua array kategori. Array kategori ini merupakan array dari sekumpulan objek kategori mobil, di mana nilai itu berasal dari fungsi get all kategori mobil. Nah, di sini ada perkondisian. Jika kategori array ini tidak kosong dan juga panjang dari kategori array ini lebih besar dari 0, maka kita clear dulu nih combo box kategorinya. Kemudian kita gunakan for each, dimana kategori kategori as kategori mobil
di dalam kategori array, yang array kategorinya, nah di sini ada combo box kategori, kita tambahkan item kita tambahkan item combo boxnya. Nah, itemnya itu kita ambil dari kategori titik nama kategori, kemudian gunakan sebuah fungsi trim. Fungsi trim ini berguna untuk menghapus baris kosong di depan dan di belakang kata atau kalimat. Oke. Baiklah, sekian aplikasi rental mobil yang saya buat. Mohon maaf Bu, pada penjelasan saya terdapat kesalahan tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.